Apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Remaja yang diduga terkenal salah tembak polisi saat membubarkan diri tawuran di Belawan akhirnya meninggal dunia. Sebuah gubuk di tengah ladang yang ada di Labuhan Batu digerebek polisi karena jadi tempat transaksi narkoba. Wali Kota Medan, Bobi, mengakui video TikTok goyang gemoy merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung capres pilihannya. Remaja yang diduga terkena salah tembak polisi saat membubarkan tawuran di Belawan akhirnya meninggal dunia. Meski korban berinisial RF telah dimakamkan, pihak keluarga mendesak polisi agar mengusut kasus dugaan salah tembak ini. Seorang remaja berinisial RF akhirnya meninggal dunia pada Kamis lalu. RF sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan akibat terkena tembakan di kepala. Diduga RF terkena peluru nyasar polisi saat melepaskan tembakan guna membubarkan remaja yang tengah tawuran. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi pada Selasa pekan lalu di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, yang melibatkan 2 kelompok remaja. Akibat tawuran yang tidak terkendali dan berlangsung dari sore hingga malam, polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Namun, diduga tembakan mengenai korban. Setelah sempat menjalani visum di Rumah Sakit Pringadi dan Bayangkara Medan, akhirnya korban yang masih berusia 17 tahun meninggal dunia. Jenazah korban dimakamkan di Bumi Pemakaman Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Meski ikhlas atas kematian adiknya, namun pihak keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasusnya dan meminta petugas tetap menegakkan hukum kepada pelaku. Itu akibat dia waktu ditembak, dia langsung tersungkur. Jadi dia ditarik kawannya, ya otomatis dia kan jadi baret lah mukanya. Dipastikan luka tembak? Iya, dipastikan luka tembak, nembus. Kan? Jadi selanjutnya mau gimana ke depan? Ya, itu setelah diusut tuntas. Karena kan kemarin udah kami buat perdamaian juga kan dia yang minta. Tapi ya Bapak si Tepu. Mereka juga menyampaikan bahwa pihak keluarga juga ikhlas akan kejadian ini, dan mereka juga menyampaikan harapannya kepada polisi supaya hal-hal ini, tawuran ini tidak terulang kembali. Jadi mereka mempercayakan penyelidikan kasus ini diserahkan kepada kepolisian supaya bisa meredam situasi aksi tawuran dan tidak terjadi lagi ke depannya. Kasus dugaan salah tembak ini telah mendapat perhatian luas. Kompolnas juga mendesak agar polisi mengusut kasus ini agar jelas terungkap siapa pelaku penembakan. Terlebih dari itu, hendaknya kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk warga dan remaja yang berkali-kali melakukan tawuran. Cukup sudah nyawa melayang sia-sia akibat tawuran yang meresahkan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polres Labuhan Batu grebek sebuah gubuk di tengah ladang yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Seorang pengedar diringkus beserta barang bukti belasan paket sabu-sabu, alat hisap, serta uang hasil transaksi sabu-sabu. Gubuk di tengah ladang ini biasanya digunakan sebagai tempat beristirahat para petani. Tetapi, ternyata gubuk ini dijadikan sebagai salah satu tempat transaksi narkoba sekaligus tempat mengkonsumsi sabu-sabu. Dari informasi inilah akhirnya polisi menggerebek tempat peristirahat petani ini. Penggerebekan dilakukan Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu di Dusun Aik Tapa, Desa Janji, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Dalam operasi ini polisi menangkap Baharudin Nasution, warga setempat, dan polisi menangkap tersangka saat tengah menunggu calon pembeli bersama barang bukti sabu-sabu dengan uang tunai serta alat konsumsi narkoba. Yang
Yang kita amankan ini bahwasanya dia sudah melakukan tindak pidana narkoba dan dia sebagai bandar, dan di tempat ini juga dibuatnya ada suatu lapak. Lapak itu ada transaksinya di sebelah kanan kita, nanti kita kasih tunjuk atau kita sampaikan sama rekan-rekan. Dan setelah kegiatan mereka ini ada orang ataupun masyarakat yang membeli, dia juga ada tempat untuk pemakai. Dan juga ada di belakang saya kita, bisa kita lihat masing-masing, itulah kegiatan dia. Dan kegiatan ini sudah berjalan sebulan. Selain menangkap tersangka serta menyita barang bukti, gubuk ladang ini akhirnya dirubuhkan petugas polisi agar tidak kembali disalahgunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Tuti Alewelubis melaporkan dari Labuan Batu. Seorang wanita meninggal dunia di dalam becak bermotor yang sedang melaju ke desa Huta Bargot, Dolok, Kabupaten Mandailing, Natal. Diduga wanita tersebut akibat mengalami tensi darah yang naik pasca melahirkan. Geger, seorang wanita ditemukan meninggal dalam becak bermotor pada Rabu pekan lalu. Wanita ini meninggal dunia dengan membawa bayinya yang masih berusia kurang lebih 2 minggu. Sontak ratusan warga sekitar Jalan Abri, Panyabungan berkerumun melihat keadaan wanita tersebut. Wanita penumpang becak ini meninggal dan diduga akibat mengalami tensi darah yang naik pasca baru melahirkan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas menuju Kabupaten Mandailing, Natal, tempat asalnya. Sang pengemudi becak curiga melihat kondisi sang wanita tersebut yang sudah lemas dan kesakitan pasca turun dari sebuah angkutan jurusan Sibuhuan Mandailing, Natal. Wanita tersebut meminta pengemudi becak agar mengantarnya ke rumah keluarganya di Kecamatan Huta Bargot yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Panyabungan. Mengetahui sang wanita terdiam dan sudah tak bernyawa di tengah perjalanan, pengemudi becak meminta pertolongan pada warga agar ikut membawa sang wanita tersebut ke puskesmas terdekat. Namun sayang, korban terlebih dahulu meninggal dunia sebelum mendapatkan pertolongan medis. Jadi kaget kan, terus? Kaget kita perintis bawa ke puskesmas, tapi pas sampai puskesmas sudah nggak ada lagi. Baru abang lapor sama warga Lapor Pak? sama warga, dicek dulu sama warga, warga bilang udah Nggak ada. Ya. Wanita tersebut dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan untuk dilakukan visum, mengetahui penyebab kepastian meninggal dan menunggu pihak keluarga datang. Sementara polisi dari Mandailing, Natal belum bersedia memberikan keterangannya mengenai kejadian tersebut. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Sepeda motor seorang pegawai di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan raib dicuri. Mirisnya motor korban yang dicuri 3 bulan lagi akan lunas masa kreditnya. Korban berharap polisi segera menangkap kedua pelaku dan sepeda motor dapat kembali. Dua orang pria berboncengan sepeda motor masuk ke halaman kantor Camat Medan Marelan, Kota Medan. Mereka mencuri 1 unit sepeda motor. Tak butuh waktu lama, pencuri langsung membawa kabur motor korban. Kedua pelaku mencuri sepeda motor milik seorang pegawai kelurahan. Pencurian ini terjadi 12 Januari lalu dan mirisnya lagi, motor yang dicuri pelaku 3 bulan lagi akan lunas masa kreditnya. Jadi sekitar jam 4 jam 4.20 atau jam 4.25 selesai Pak Lurah rapat. Pak Lurah terus jumpain saya, ngajak balik ke kantornya. Gitu. Pulanglah, kita bilang nggak ada. Jadi pada saat itu berangkat, tahu-tahu kereta udah nggak ada. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Labuhan. Korban berharap polisi segera menangkap kedua pelaku dan sepeda motornya dapat kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.